Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 5, Matkul Sistem Operasi akan berdiskusi tentang pentingnya input-output di sistem operasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Marlina Nurrahmawati dengan NIM 21102253. Dan rekan saya, Saya Andika Purnaputra dengan NIM 211021141. Selanjutnya. Saya Dimas Teguh Ramadhani dengan NIM 211021145. Saya Dewi Sonia Putri dengan NIM 211021153. baik, terima kasih. Jadi di sini pertama saya akan memberikan pendapat saya tentang pentingnya input-output di sistem operasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih manajemen input-output. Nah, jadi manajemen input-output itu merupakan bagian yang sangat penting dari sistem operasi. Bentuknya sangat beragam dan dibuat untuk fungsi atau operasi khusus. Nah, input out ini tuh sangat dibutuhkan karena sebagai sarana user berkomunikasi dengan komputer. Fungsi manajemen input output ini adalah mengirimkan perintah ke perangkat input output agar menyediakan layanan, menangani interupsi, menangani kesalahan pada peralatan input output sebagai media pengguna untuk berkomunikasi. Nah, jadi input output itu diperlukan karena semua prepel lebih lambat dari CPU dan RAM, sehingga tidak mampu mengimbangi kecepatan. Jadi, tanpa adanya input output, sistem operasi tidak akan dapat mengontrol cara kerja perangkat eksternal dan menyediakan akses bagi pengguna untuk akses data yang tersimpan di dalamnya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya pendapat lain. Oke, kalau menurut saya I/O input output di sistem operasi itu sangat penting bagi seluruh sistem operasi. I/O memungkinkan pertukaran data antara komputer dan perangkat eksternal, sehingga pengguna dapat mengakses data yang tersimpan di dalam perangkat tersebut. Selain itu, I/O juga memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan, sehingga pengguna dapat mengakses data yang informasi yang tersimpan di komputer lain. Tanpa ada I/O, sistem operasi tidak akan dapat mengontrol cara kerja perangkat eksternal dan menyediakan akses bagi pengguna untuk mengakses data yang tersimpan di dalamnya. Selain itu, fungsi dari I/O di sistem operasi yaitu mengontrol cara kerja perangkat eksternal seperti hard disk, keyboard, printer, dan lain-lain. Memungkinkan pengguna untuk mengakses data yang tersimpan di dalam perangkat eksternal, memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan, sehingga pengguna dapat mengakses data dan informasi yang tersimpan di komputer lain. Menangani masalah keamanan dan privasi dengan membatasi akses pengguna terhadap data dan informasi yang tersimpan di dalam perangkat eksternal atau jaringan. Menangani masalah kinerja sistem dan memastikan bahwa pertukaran data dengan perangkat eksternal atau jaringan dilakukan secara efisien dan dapat menangani banyak permintaan secara bersama. Itu sih menurut saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada sanggahan. Aku ini mau nambahin dulu ya. Sebelumnya kan kita bahas I/O. Sebentar, untuk Mas Dika boleh matiin mic-nya? Oke. Jadi apa sih I/O itu? I/O itu kan sistem input-output dari komponen dari sebuah sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menangani masukan dan keluaran dari sistem. Input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem, sedangkan output adalah keluaran yang dikeluarkan dari sistem gitu. Contoh dari input-output itu, contohnya ketika kita mengetik keyboard huruf A. Nah, itu termasuk dalam input, sedangkan keluarannya adalah A itu muncul di komputer atau di layar gitu kan.
Itu adalah contoh dari input-output. Untuk lebih lanjut, sistem input-output bertanggung jawab untuk mengatur aliran data masuk dan keluar dari sebuah sistem komputer. Sistem ini biasanya terdiri dari perangkat keras yang seperti dicontohkan tadi, yaitu keyboard, mouse, ataupun monitor, serta perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur aliran data tersebut. Sistem input-output memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah sistem komputer, karena tanpa sistem ini, sistem komputer tidak akan dapat menerima data masukan dan mengeluarkan hasilnya. Dengan demikian, sistem input-output merupakan komponen yang sangat penting dari sebuah sistem komputer yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik. Mungkin dari teman yang lain ada tambahan? Oke, kalau dari aku sih, menurutku sih penting ya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Lina, dalam sistem komputer I/O sangat diperlukan karena I/O adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Jadi dapat disimpulkan, I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama. Jadi menurutku sih gitu sih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Apakah mungkin dari yang lain ada tambahan lagi? Aku mungkin ada tambahan ya. Ya, Di boleh, silakan. I/O sistem operasi itu terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu perangkat eksternal yang merupakan perangkat fisik yang terhubung ke komputer seperti hard disk, keyboard, printer, dan lain-lain. Selain itu, driver perangkat, yaitu merupakan komponen software yang mengontrol cara kerja perangkat eksternal, sehingga sistem operasi dapat mengakses data yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, controller I/O, yang merupakan komponen yang hard disk yang bertanggung jawab untuk mengatur akses ke perangkat eksternal. Selain itu ada juga buffer, yang merupakan area memori yang dapat digunakan untuk menyimpan data sementara selama pertukaran data dan perangkat eksternal. Selanjutnya, sistem operasi, yang merupakan perangkat lunak yang mengatur cara kerja komputer dan menyediakan interface bagi pengguna untuk mengakses perangkat eksternal dan jaringan. Kemudian pengguna, yang merupakan orang yang menggunakan komputer dan perangkat eksternal untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Komponen-komponen tersebut bekerja sama untuk memungkinkan pertukaran data antara komputer dan perangkat eksternal sehingga pengguna dapat mengakses data yang tersimpan di dalam perangkat tersebut. Mungkin itu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lain juga. Baik, terima kasih Andika. Mungkin dari Dimas atau Dewi mau ada tambahan lagi? Dari aku sih belum ada ya. Oke, mungkin dari Dewi mau ada tambahan? Ya, dari aku juga cukup sih. Itu aja, Lin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin itu Bentar guys. Oh iya, Aku silakan mau Dimas. ada kayak pertanyaan dikit nih ngeganjel gitu. Input output ini ada nggak sih kayak masalah-masalahnya gitu? Mungkin ada yang bisa apa ya? Ada yang tahu gitu loh. Kayak contoh problem dari input output gitu. Mungkin dari Lina ada tambahan nggak? Mungkin Dika nge-stuck ya. Oke. Aku mau jawab ya. Jadi salah satu contoh masalah input output adalah ketika sistem operasi tidak dapat mengatur aliran data dengan efisien. Nah, sehingga itu menyebabkan sistem komputer menjadi lambat atau terjadi crash. Hal ini itu dapat terjadi jika sistem operasi tidak dapat menangani jumlah data yang masuk ke dalam sistem yang baik, atau jika ada konflik antara perangkat keras yang terhubung ke sistem komputer. Nah, ada lagi contoh lain dari masalah input output, itu ketika sistem operasi tidak dapat menangani berbagai perangkat keras yang terhubung ke sistem komputer. Nah, contohnya tuh misalnya ketika kita mencoba mencetak dokumen
sistem operasi tidak dapat terhubung dengan printer dan menampilkan pesan error. Nah, ini tuh dapat terjadi ketika sistem operasi tidak dapat mengidentifikasi perangkat printer yang terhubung ke sistem komputer, atau jika ada masalah dengan driver perangkat keras tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, itu sistem operasi harus memiliki mekanisme input-output yang baik dan efisien agar dapat menangani aliran data masuk dan keluar dengan lancar dan membantu sistem komputer untuk beroperasi dengan baik. Mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin tadi dari Andika mau ada tambahan karena koneksinya sempat terputus. Mungkin udah kali ya. Udah Oh ya, aku kerja juga boleh mau ya. ada tambahan. Iya, boleh, silahkan. Biasanya juga kesalahan dari perangkat I/O itu biasanya juga terjadi ketika Windows tidak dapat melakukan tindakan input output atau seperti membaca atau menyalin data gitu ketika kita mencoba mengakses drive atau disk gitu. Biasanya sih kayak gitu ya. Udah sih dari aku itu aja. Oke, baik, terima kasih Dewi. Gimana Dimas? Apakah sudah cukup? Oh, oke. Untuk masalahnya mungkin itu aja ya, kayak crash gitu-gitu ya. Oke, aku paham. Mungkin udah dari aku. Mungkin bisa ditutup ya diskusi kita kali ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang apa sih pentingnya input output di sistem operasi. Mungkin itu saja dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.